Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini saya akan membahas tentang TO Ekonomi untuk kelas 10 ya adik-adik. Perkenalkan, nama saya Dita. Ya, bisa panggil Teh Dita. TO Ekonomi ini jumlahnya ada sekitar 20 soal. Nah, silahkan adik-adik untuk menyiapkan catatannya ya dan bersiap untuk menerima materi pembahasan TO Ekonomi kelas 10. Nah, ini adalah soal yang pertama ya adik-adik ya. Soal yang pertama ini adalah tentang kelangkaan nih adik-adik. Kenapa bisa dibilang tentang kelangkaan? Soalnya seperti ini. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih. Nah, ya, di sini ilmu ekonomi adalah ilmu tentang memilih. Kenapa sih ilmu ekonomi disebut dengan ilmu tentang memilih ya? Nah, ini karena disebabkan ada yang namanya scarcity atau yang namanya adalah kelangkaan. Nah, apa itu kelangkaan ya adik-adik? Nah, kelangkaan ini adalah suatu kondisi di mana kebutuhan atau keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. Nah, sehingga ya kita diharuskan untuk memilih. Nah, makanya ilmu ekonomi itu disebut dengan ilmu memilih karena kita ini harus memilih dari berbagai pilihan yang ada. Ya, jadi yang lebih tepatnya adalah dari pilihan 1A, kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhannya, atau B, dipaksakan oleh pemerintah, atau C, desakan kaum kapitalis, D, konsensus organisasi ekonomi dunia, dan E, adanya usaha mengetahui seluk-beluk perdagangan. Ya. Nah, jawaban yang paling tepatnya adalah jawaban yang A. Ya. Nah, jawaban ini yang paling tepat. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Karena kelangkaan ini adalah suatu kondisi di mana adanya kebutuhan manusia, keinginan kita ini nggak terbatas adik-adik, tapi alat pemuas kebutuhannya ini terbatas. Sehingga dari sekian banyak kebutuhan kita perlu memilih yang mana yang terbaik untuk kita. Yang mana yang bisa pas, yang bisa kita beli, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih sebagai pilihan yang terbaik. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua ya, adik-adik ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Sebelum ada kendaraan bermotor, udara bersih bukanlah barang yang langka. Nah, berbicara tentang barang langka lagi berarti kita masih membicarakan tentang kelangkaan. Namun sekarang banyak barang tersebut telah menjadi barang yang langka. Kelangkaan tersebut terjadi akibat apa ya? Apakah yang A, jumlah udara yang semakin berkurang, B, adanya penurunan kualitas udara, C, tidak setiap waktu ada udara, atau D, udara tidak tersedia di setiap tempat, dan E, laju pertumbuhan penduduk. Nah, di sini sudah jelas ya adik-adik ya, dikatakan kalau sebelum ada kendaraan bermotor, udara bersih bukanlah barang yang langka.
Nah, jadi di sini dikatakan tentang udara bersih. Ya. Nah, sehingga udara bersihnya langka itu kenapa? Nah, karena ya banyaknya kendaraan bermotor. Artinya ya adanya penurunan kualitas udara. Ini yang lebih tepat, yang B ya jawaban. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3 ya. Nah, soal yang nomor 3, dalam ekonomi apabila kita ingin mencapai suatu tujuan harus mengorbankan tujuan yang lain. Karena adanya keterbatasan hal ini disebut dengan, nah ini berbicara tentang keterbatasan lagi berarti berbicara tentang inti masalah ekonomi ya. Inti masalah ekonominya apa? Yaitu adalah kelangkaan. Nah yang di option C ada namanya scarcity atau kelangkaan. Nah, kelangkaan ini menyebabkan, nih adik-adik, menyebabkan munculnya dua hal ya. Dua hal. Muncul nih, yang pertama muncul yang namanya biaya peluang atau nama lainnya adalah opportunity cost. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah trade off ya. Nah, jadi pilihannya adalah antara A atau B, begitu ya. Karena di sini dikatakan kalau kita ingin mencapai suatu tujuan, nah harus mengorbankan tujuan yang lain karena adanya keterbatasan. Ini adalah pengertiannya dari yang trade off ya. Nah, ini pengertian dari trade off. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepatnya ini adalah jawaban yang A, yaitu trade off ya. Nah, kalau opportunity cost, biaya peluang ini biasanya disebut juga dengan yang namanya biaya implisit atau biaya yang tidak dikeluarkan. Memang dua-duanya sama-sama berhubungan ya, tapi jawaban yang lebih tepat karena ini adalah mengorbankan tujuan lain karena adanya keterbatasan, artinya ada pilihan lain yang hilang gitu ya, maka jawaban yang lebih tepatnya adalah trade off ya, yang A. Nah, ini ya. Trade-off ini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, yaitu dengan mengorbankan atau menghilangkan suatu aspek dengan alasan tertentu. Suatu aspek ya dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Nah, sedangkan kalau opportunity cost atau biaya peluang ini kesempatan yang hilang sebagai pengorbanan atas pilihan lain. Namun keduanya ini ya tetap saling berhubungan ya. Oke. Nah, sekarang nomor 4 ya. Nomor 4, Randy baru saja lulus SMA dan kuliah di salah satu PTN di Bandung. Ia telah lama menabung untuk memenuhi kebutuhan untuk membeli laptop dengan harga 4.200.000 untuk mengerjakan tugas sehari-hari, membeli sepatu yang sudah rusak 300.000, tas baru 200.000 dan telepon genggam 2 juta rupiah. Akan tetapi jumlah tabungannya hanya 4.500.000 rupiah. Nah, cara yang terbaik yang dapat dilakukan Randy adalah
Apakah membeli laptop dan telepon genggam untuk menutup kekurangan akan meminta ke orang tua? Nah, jelas ini pilihan yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena artinya Randy ini tidak memaksimalkan tabungan yang ia punya. Kalau bisa harusnya itu ada kembaliannya gitu ya. Nah, berarti yang nomor 1, yang pilihan A ini tidak kita pilih. Nah, kemudian pilihan yang B, mengutamakan membeli sepatu dan tas, sedangkan laptop dan telepon genggam dibatalkan. Nah, sedangkan biasanya seorang pelajar ini, ya pelajar SMA, ya itu perlu menggunakan yang namanya laptop ataupun telepon genggam, ya. Sedangkan dia lebih mengutamakan membeli sepatu dan tas, ya. Nah, oke, pilihan yang B berarti kita batalkan juga. Oke, yang C, meminta orang tua untuk membelikan laptop dan telepon genggam walaupun kredit. Nah, artinya ini keluar dari budgetnya ya, karena harus kredit begitu. Nah, kemudian mengutamakan membeli laptop dan sepatu, sementara tas masih menggunakan yang lama. Nah, ini pilihan yang lebih tepat ya. Mengutamakan membeli laptop dan sepatu, sementara tas masih menggunakan yang lama. Karena masih ada yang lama, ya gunakan saja yang lama. Gitu ya. Itu. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, disesuaikan dengan kondisi Randy ya, yang kuliah tidak harus seragam dan tasnya beli karena tidak harus sama dengan sekolahnya, karena kuliah biasanya menggunakan seragam yang bebas ya. Jadi pakai saja tas, kemudian sepatu yang lama, sedangkan beli laptop ya bisa didahulukan, mengutamakan membeli laptop. Nah, kita lihat harganya juga di sini. Ya, membeli laptop 4.200.000 rupiah ya. Nah, kemudian sisanya masih ada karena jumlah tabungannya adalah 4.500.000 rupiah, maka sisanya masih ada 300.000 rupiah. Sehingga karena sepatunya sudah rusak, maka kita bisa beli sepatu nih, Randy bisa beli sepatu seharga 300.000 rupiah. Jadi uangnya pas ya, kebutuhannya terpenuhi semuanya ya, yaitu laptop dan juga sepatu ya, karena sepatunya sudah rusak. Sedangkan tasnya bisa menggunakan yang lama ya. Nomor 5. Seperti halnya pemakaian handphone pada saat ini, kebutuhan sekunder dapat menjadi kebutuhan primer. Hal ini dikarenakan kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer ini termasuk ke dalam kategori kebutuhan menurut intensitasnya. Nah, kebutuhan menurut intensitasnya ini terbagi menjadi 3 ya adik-adik ya. Ada 1 yaitu kebutuhan primer. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Yang ketiga ada kebutuhan yang mewah atau lux ya. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi berdasarkan tingkat kebutuhan yang paling pertama dulu, yaitu primer dulu yang paling utama, kemudian sekunder, baru mewah atau lux. Ya. Nah, kebutuhan primer ini biasanya kebutuhan akan yang namanya kebutuhan pokok ya. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan tidak dipenuhi, maka biasanya ya
Nah, kebutuhan pokoknya tidak dipenuhi itu akan berbahaya ya. Contohnya misalnya makan, minum, kemudian tempat tinggal ya akan sangat kesulitan. Jadi kebutuhan primer ini kebutuhan yang utama. Ya, kebutuhan disebut kebutuhan pokok namanya ya. Yang harus dipenuhi pertama kali. Ini kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang kedua ya, dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, contohnya misalnya kalau sudah punya rumah ya, di dalamnya kan ada seperti kursi, televisi, kemudian lemari ya. Jika belum ada uangnya, maka ya tidak perlu dulu beli hal-hal tersebut. Tapi jika sudah ada uangnya, maka silahkan dibeli begitu ya. Nah, contohnya seperti ya kursi, TV ya, itu kebutuhan-kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan mewah ini juga merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, biasanya harganya cukup mahal atau tinggi ya. Biasanya juga membelinya karena selera gitu ya, gengsi ya. Nah, contohnya misalnya adalah mobil mewah ya, rumah mewah. Nah, seperti itu contohnya. Nah, sekarang jadi jawabannya yang tepat yang mana nih? Ya, pemakaian handphone saat ini kebutuhan sekunder dapat menjadi kebutuhan primer. Hal ini dikarenakan apa? Banyak orang berpenghasilan tinggi, atau B, bertambahnya kebutuhan manusia, atau C, tergantung status dan kondisi seorang, atau D, banyaknya anggota keluarga, dan E, pengaruh lingkungan ya. Nah, jawabannya ini sebenarnya tergantung status dan kondisi seseorang. Ya, kita tidak bisa menyamaratakan. Kenapa? Karena secara status dan sosial ekonomi seseorang, pendapatannya berbeda, bisa saja kebutuhan sekunder menurut seseorang itu adalah kebutuhan yang primer. Kebutuhan mewah atau luks seseorang mungkin adalah kebutuhan sekunder bagi orang yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, tergantung status dan kondisi seseorang. Nomor 6. Seorang pelukis berhenti melukis karena kuasnya kehabisan cat. Dalam hal ini, kuas dan cat lukis ini merupakan barang apa gitu ya. Nah, kalau barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi. Nah, ini komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi. Ya, ini adalah komplementer. Jadi sebenarnya jawabannya udah ketahuan ya. Kalau misalkan barang komplementer ini adalah barang yang saling melengkapi, maka jawaban nomor 6 ini adalah barang komplementer yang saling melengkapi. Ya. Nah, kalau barang bebas itu apa ya? Nah, barang bebas ini barang yang didapatkannya tidak perlu pengorbanan. Contoh misalnya, ya contoh misalnya
udara, ya. Nah, itu adalah barang bebas, ya. Nah, kemudian ada barang ekonomi. Nah, kebalikannya dari barang bebas, kalau barang ekonomi ini didapatkannya perlu pengorbanan, ya. Pengorbanannya ini biasanya ya kita mengeluarkan uang untuk membelinya. Ya, contohnya misalnya membeli pakaian, ya. Nah, itu kan merupakan barang ekonomi, ya. Contohnya, sedangkan barang substitusi ini adalah barang pengganti, ya, adik-adik, barang pengganti. Jadi kalau barang komplementer itu barang yang saling melengkapi, kalau barang substitusi itu barang yang barang pengganti. Jadi contohnya, misal contoh kompor gas diganti dengan kompor listrik. Nah, seperti itu. Nah, biasanya ini contohnya kalau misalkan harganya lebih meningkat yang kompor gas, orang cenderung untuk memilih kompor listrik. Begitupun sebaliknya, ya, seperti itu. Nah, kemudian barang yang berwujud yang terakhir berarti ada wujudnya, ya. Tuh. Itu nomor 6 ya, adik-adik ya. Nah, sekarang yang ketujuh, biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak menggunakan untuk tujuan lain, ya, disebut dengan biaya apa, ya. Nah, ini biayanya adalah biaya peluang, ya. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, biaya peluang ini biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan tujuannya, ya tadi, biaya peluang. Jadi jawabannya adalah yang C ya, biaya peluang. Nah, biaya yang dikorbankan ya untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepasnya karena tidak menggunakan untuk tujuan lain. Nah, itu disebut dengan biaya peluang. Ya, kalau biaya langsung seperti apa? Kalau biaya langsung ini berarti biaya yang biasanya ini untuk biaya produksi ya. Nah, ini biaya langsung ini biaya yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan langsung berkaitan dengan proses produksi. Nah, itu biaya langsung. Kalau biaya sehari-hari seperti apa? Nah, kalau biaya sehari-hari, maka biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu biaya sehari-hari. Ya, jadi memang harus dikeluarkan. Ya. Biaya sehari-hari ini juga disebut dengan biaya eksplisit. Nah,
yaitu biaya sehari-hari. Nama lainnya adalah biaya eksplisit. Nah, sedangkan kalau biaya variabel ini juga biasanya digunakan dalam teori produksi ya. Nah, biaya variabel ini adalah biaya yang dapat berubah. Besarannya dapat mempengaruhi jumlah output. Ini disebut dengan biaya variabel. Nah, kalau biaya tetap yang seperti apa? Nah, kalau biaya tetap, nah, biaya yang tidak berpengaruh terhadap jumlah output. Nah, kenapa? Karena walaupun biaya ini tetap harus dikeluarkan, ya, biaya ini harus tetap dikeluarkan, harus tetap dibayar, tapi tidak berpengaruh terhadap jumlah output. Contohnya misalnya biaya sewa gedung, ya. Nah, biaya sewa gedung itu harus tetap dikeluarkan, misalnya dalam kurun waktu sebulan atau 1 semester atau 1 tahun. Walaupun di situ tidak terjadi proses produksi. Nah, itu contohnya ya untuk biaya tetap. Seperti itu untuk nomor 7 ya. Sekarang untuk nomor 8 ya. Setelah lulus SMA, Putri diterima kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Putri juga diterima bekerja full time di perusahaan A dengan gaji 4 juta per bulan. Dan sebelumnya juga Putri memiliki usaha dengan laba 3 juta per bulan. Apabila Putri memutuskan kuliah di Fakultas Ekonomi UI dengan tidak memiliki penghasilan, maka biaya peluangnya, tadi seperti yang Teteh sudah sampaikan, biaya peluang itu bisa disebut dengan yang namanya biaya eksplisit. Ya. Nah, ini bisa disebut dengan maaf ya, biaya implisit. Ya. Biaya yang tidak dikeluarkan. Ya. Nah, maka di sini biaya yang tidak dikeluarkan atau yang mendapatkan penghasilan, ya, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah jika Putri memiliki usaha dengan laba 3 juta rupiah ya. Nah, maka biaya peluangnya adalah yang 3 juta rupiah. Ini yang disebut dengan biaya peluang atau implisit. Sedangkan yang 4 juta rupiah itu adalah biaya eksplisitnya. Nah, ini biaya eksplisit yang 4 juta rupiah. Nomor 9. Berikut ini yang merupakan bidang kajian ekonomi makro, kecuali ya, bidang kajian ekonomi makro ini adalah bidang kajian yang lingkupnya ini besar. Ya. Ini adalah bidang kajian ilmu ekonomi yang membahas masalah ekonomi dalam lingkup yang besar atau agregat.
Contohnya seperti apa? Contohnya seperti masalah inflasi, kemudian pengangguran, kemiskinan, ya. Nah, ini masalah-masalah nasional, masalah-masalah yang dialami suatu negara yang lingkupnya besar, ini disebut dengan atau ini merupakan ranahnya kajian ekonomi makro. Ya, seperti itu. Sedangkan kalau ekonomi mikro ya, kalau ekonomi mikro teori ekonomi yang membahas masalah ekonomi dalam lingkup yang kecil. Kalau mikro, lingkupnya kecil ya. Contohnya misalnya masalah dalam sebuah perusahaan ya, seperti itu. Maka jawabannya ini yang bukan, karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jawabannya yang bukan yang mana ya? Nah, apakah A, bagaimana meningkatkan ekspor nasional? Bagaimana meningkatkan ekspor nasional agar neraca perdagangan surplus. Nah, karena lingkupnya di sini adalah ekspor nasional, maka ini jawabannya betul ya, bukan kecuali, ini merupakan ekonomi makro ya. Nah, yang B, bagaimana pemerintah mengurangi angka pengangguran? Ini juga ekonomi makro. Bagaimana perusahaan meningkatkan produktivitasnya? Ini perusahaan meningkatkan produktivitasnya. Nah, ini merupakan kajian dari cabang ilmu ekonomi mikro. Ya, karena ilmu ekonomi mikro, teori ekonomi mikro itu adalah teori ekonomi yang membahas masalah-masalah ekonomi dalam lingkup yang kecil ya. Contohnya adalah masalah dalam sebuah perusahaan. Ini contohnya ya, relate sekali dengan yang jawaban yang C ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Sedangkan kalau yang D itu sama, bagaimana mengurangi jumlah barang impor dalam rangka hemat devisa, itu adalah cabang atau kajian ilmu ekonomi makro ya. Kemudian yang E, bagaimana pemerintah menaikkan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun? Maka ini juga merupakan cabang ilmu ekonomi makro, ya, kajian ilmu ekonomi makro. Seperti itu, ya. Nomor 10. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang sangat banyak dengan sumber daya yang terbatas, maka pelaku ekonomi akan berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu apakah A, bagaimana menentukan kegiatan seminimum mungkin untuk mendapatkan hasil maksimal, atau B, bagaimana menentukan kegiatan seminimum mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu, atau C, bagaimana menentukan kegiatan seminimum mungkin untuk mendapatkan hasil minimum. Nah, ini nggak mungkin ya pingin hasil yang minimum ya. Atau D, bagaimana menentukan kegiatan semaksimum mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu. Kalau kegiatannya maksimum, tentu hasilnya akan maksimum juga. Bagaimana menentukan kegiatan semaksimum mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimum ya. Nah, maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang
B ya, bagaimana menentukan kegiatan seminimum mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu. Karena prinsip ekonomi itu bunyinya ya, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, atau kita sebut di sini dengan minimum, akan mendapatkan keuntungan tertentu. Ya, jadi sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan, yaitu kalau sekecil-kecilnya maka akan mendapatkan keuntungan tertentu. Ya, itu bunyi prinsip ekonomi. Sedangkan dengan pengorbanan yang sebesar-besarnya, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal atau keuntungan yang maksimal. Nah, seperti itu. Ini bunyi prinsip ekonomi. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang B, ya. Nomor 11, Pak Rudi, seorang pedagang nasi goreng di kota Z. Sudah 10 tahun Pak Rudi memiliki usaha tersebut. Beberapa bulan terakhir ini banyak pedagang baru yang menjual nasi goreng tidak jauh dari tempatnya berjualan. Pak Rudi khawatir jika pelanggannya berkurang akibat adanya pesaing baru. Di sisi lain, Pak Rudi juga ingin mengembangkan usaha dan meningkatkan omset penjualannya. Cara yang tepat yang dilakukan Pak Rudi dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan omset adalah, ya, nah, apakah yang A, menutup usaha nasi goreng dan memulai usaha atau produk baru yang menjanjikan? Nah, ini rasanya kurang tepat ya, yang A ini ya, karena harus menutup usaha nasi gorengnya. Ya, sedangkan Pak Rudi ini sudah membuka usaha nasi goreng ini selama 10 tahun ya, sudah buka selama 10 tahun. Ya, cuma beberapa bulan terakhir ini banyak pedagang baru yang menjual nasi goreng tidak jauh dari tempatnya berjualan. Hanya khawatir saja jika berkurang ya, pelanggannya berkurang. Tapi Pak Rudi juga di sisi lain ingin mengembangkan usaha dan meningkatkan omset penjualan. Oke, sekarang yang B, bekerja sama dengan para pesaing agar jumlah pelanggannya tidak turun. Ini juga rasanya kurang tepat ya. Yang C, meminta pesaing usahanya untuk berpindah tempat jualan ke daerah lain. Ini juga tidak mungkin karena sudah bayar tempat ya. Di sini mungkin jawabannya antara D atau E kira-kira ya. Apakah akan memvariasikan nasi goreng dengan berbagai jenis dan rasa agar menarik pelanggan, atau yang E, menaikkan harga dan kualitas nasi goreng agar keuntungan semakin meningkat. Ya. Nah, sedangkan di sini kita tahu kalau Pak Rudi ini ingin mengembangkan usaha dan meningkatkan omset. Jadi untuk mengembangkan dan meningkatkan omset, rasanya yang paling cocok itu adalah yang E ya, jawabannya. Sekarang nomor 12. Di bawah ini merupakan pernyataan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Ini ada pilihan 1 sampai dengan 5. Pernyataan yang merupakan masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi modern ini ada 3 ya. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah
what atau barang apa yang diproduksi. Barang apa, jadi menentukan barang apa yang harus diproduksi. Sedangkan yang kedua adalah how atau bagaimana. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga ini adalah for whom, ya. Untuk siapa barang diproduksi. Untuk siapa barang diproduksi. Kira-kira yang mana nih? Yang what, how, dan for whom, ya jawabannya. Kita pilih dari optionnya. Barang apa yang akan diproduksi oleh suatu masyarakat dan berapa jumlahnya? Ini jawabannya yang nomor 1 itu betul ya. Sulit mendapatkan ekspor karena keterbatasan sumber daya produksi. Rasanya ini kurang tepat ya, kurang tepat dengan definisi dari masalah pokok ekonomi modern. Yang ketiga, sangat sulit melepaskan masyarakat dari kemiskinan. Ini juga tidak tepat ya. Ini lebih ke pembahasan ekonomi makro ya tentang kemiskinan. Untuk siapa barang diproduksi? Nah, ini yang for whom tadi ya. Berarti betul. Nomor 4. Kemudian nomor 5, bagaimana cara memproduksi suatu barang agar bermutu. Ini how tadi ya. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan juga 5. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 13. Anis, seorang pengusaha gantungan kunci yang tinggal di tepi pantai. Jumlah gantungan kunci yang diproduksi cukup banyak karena dekat dengan bahan baku. Dalam menjalankan usahanya, Anis mempekerjakan masyarakat di sekitar pantai. Saat ini, gantungan kuncinya masih belum dikenal masyarakat, sehingga Anis mempromosikannya lewat sosial media atau media sosial atau secara online. Berdasarkan ilustrasi di atas, masalah pokok ekonomi modern yang dihadapi oleh Anis adalah apakah siapa yang akan memproduksi barang atau jasa, atau bagaimana cara memproduksi barang atau jasa, atau yang C, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kita tandai ya di sini. Di sini dikatakan kalau Anis ini ingin gantungan kuncinya ini ya lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, jadi ingin lebih banyak yang beli. Artinya, ya yang lebih cocok adalah untuk siapa barang atau jasa ini diproduksi. Ya, jadi jawabannya yang C. Ya. Sekarang nomor 14. Berikut ini merupakan contoh pemecahan masalah what, yaitu apakah Pak Hardi mengekspor barang ke luar negeri? Nah, kalau ini berarti jawabannya lebih cocok untuk for whom ya, karena untuk masyarakat luar negeri ya kalau yang Oke, yang B, seorang pengusaha garmen memproduksi seragam karena banyak penduduk usia sekolah, yaitu yang B. Ya, artinya
karena banyak penduduk usia sekolah, maka dia ini memilih untuk memproduksi seragam. Nah, di sini dikatakan memilih untuk memproduksi seragam. Pengusaha garmen memproduksi seragam. Ya, artinya yang ini cocok untuk jawaban nomor 14 ini. Karena merupakan contoh masalah pokok ekonomi modern yang kuat. Ya. Sedangkan untuk yang C, seorang petani memilih menggunakan cangkul daripada traktor, itu lebih ke how, ya, bagaimana memproduksinya. Kalau yang D, sebuah pabrik lebih banyak menggunakan tenaga kerja dan mesin, masih sama. Ini juga how, bagaimana memproduksinya. Dan yang E, pemasaran produk makanan ditujukan bagi anak balita, ini masalah pokok ekonomi modern yang for whom. Nomor 15, dalam sistem ekonomi kapitalis, cara yang dipakai dalam penyelesaian persoalan tentang barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang tersebut diproduksi, dan siapa yang akan mengkonsumsinya, dilakukan melalui apakah A, keputusan produsen, atau B, keputusan pemerintah, atau C, mekanisme pasar. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini nama lainnya adalah sistem ekonomi pasar. Ya, jadi sudah jelas ya diketahui kalau mekanisme yang digunakan adalah mekanisme pasar. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Nomor 15 ini ya sudah jelas kalau misalkan sistem ekonomi kapitalis ini nama lainnya adalah sistem ekonomi pasar ya. Maka menggunakan mekanisme pasar ya. Jawabannya yang C ya, lebih tepatnya jawabannya yang C ya. Sedangkan kalau keputusan dari produsen biasanya itu adalah ekonomi untuk yang pasarnya itu adalah pasar monopoli ya. Jadi dikuasai oleh produsen saja atau satu produsen saja. Jadi keputusan produsen itu sangat mempengaruhi pasar, sedangkan konsumennya tidak terlalu berpengaruh ya. Maka ini biasanya kalau keputusan produsen ini ya dalam pasar monopoli ya. Ini biasanya dalam pasar monopoli ya. Nah, kalau keputusan pemerintah, nah ini biasanya adalah sistem ekonomi komando. Ya. Ini sistem ekonomi komando atau nama lainnya adalah sosialis. Sedangkan kesepakatan pemerintah dan swasta, ya kalau itu biasanya hubungannya lebih ke teknisnya ya. Kembali lagi kalau bagaimana barang tersebut diproduksi, siapa yang konsumsinya, itu kembali ke mekanisme pasar ya. Sedangkan yang E, kesepakatan produsen dan serikat pekerja, itu tidak ada hubungannya dengan sistem ekonomi. Jadi yang lebih tepatnya jawabannya adalah yang C, mekanisme pasar. Nomor 16, salah satu ciri ekonomi komando adalah ini merupakan sistem ekonomi juga, sistem ekonomi komando.
Ya, sistem ekonomi komando tadi sudah disebutkan ya. Disebut juga dengan sistem ekonomi sosialis. Itu nama lainnya. Sistem ekonomi komando itu disebut dengan sistem ekonomi sosialis ya, di mana seluruh perekonomian dan kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Ya, diatur oleh pemerintah. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang mana nih? Apakah yang A, perekonomian dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta, serta oleh rakyat? Ya betul, perekonomian memang dilaksanakan oleh seluruh pelaku ekonomi ya, baik itu sistem ekonomi tradisional, kapitalis, komando, syariah, semuanya dilakukan oleh pelaku ekonomi. Tapi siapa yang mengaturnya? Nah, artinya di sini option yang A itu kurang jelas, jadi kurang tepat ya. Yang B, ciri yang B, perekonomian dilaksanakan oleh pemerintah untuk swasta dan rakyat. Yang C, perekonomian dilaksanakan oleh dan untuk swasta dan rakyat dengan pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Ya, yang D, perekonomian dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Sedangkan yang E, perekonomian dilaksanakan oleh dan untuk swasta bersama dengan rakyat. Nah, jadi jawabannya lebih tepat yang B ya. Perekonomian dilaksanakan oleh pemerintah untuk swasta dan rakyat ya. Jawabannya yang B ya. Nomor 17, di bawah ini adalah kebaikan dari sistem ekonomi. Apakah yang satu, sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat? Ini masuk ke dalam yang mana? Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Berarti ini ciri dari sistem ekonomi komando. Kemudian yang dua, hak individu tidak diakui. Betul, ini juga sistem ekonomi yang sebelumnya yaitu komando. Yang ketiga, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Kalau ini berarti sistem ekonomi pasar. Yang empat, harga sulit untuk dikendalikan. Berarti ini juga sistem ekonomi pasar. 5, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Ya, ini biasanya sistem ekonomi pasar. Nah, yang ditanyakan adalah sistem ekonomi campuran, ya, kebaikan sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi campuran berarti sistem ekonomi yang mencampurkan ya kebaikan-kebaikan dari sistem ekonomi pasar dan juga komando. Mana nih yang cocok ya? Apakah yang nomor 1, sektor ekonomi dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat? Betul, berarti ini kebalikan ya. Hak individu tidak diakui berarti itu merupakan kelemahan dari sistem ekonomi campurannya ya, berarti salah. Jawabannya nomor 1. Kemudian hak individu atau swasta diakui dengan jelas, betul. Kemudian juga nomor 4, harga sulit untuk dikendalikan, salah karena merupakan sistem ekonomi campuran, maka harga bisa dikendalikan juga oleh pemerintah ya, gitu ya. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya yang A.
Nomor 18, keburukan sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini nama lainnya adalah sistem ekonomi komando. Ya, nama lainnya adalah sistem ekonomi komando. Nama lainnya adalah sistem ekonomi komando. Jadi jawabannya yang mana nih yang merupakan keburukan sistem ekonomi terpusat? Adanya pembatasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif dan inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Ya, ini jawabannya langsung dapat ya, jawabannya yang A. Kenapa? Karena di sistem ekonomi komando atau terpusat, segala sesuatunya itu atau segala perekonomian itu diatur oleh pemerintah, sehingga jadi kaku ya, jadi masyarakat, baik itu konsumen, kemudian juga masyarakat swasta, produsen, itu jadi tidak bisa bergerak secara lebih leluasa. Sehingga karena diatur, makanya jadi kurang kreatif ya. Nah, kurang kreatif, kemudian juga kurang inisiatif dan inovasi karena semuanya diatur oleh pemerintah. Ya, itu keburukannya. Sedangkan kalau yang B, kemakmuran masyarakat merata, ini justru kebaikannya dari sistem ekonomi komando ya. Kebaikan sistem ekonomi komando atau terpusat. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Ini adalah definisi atau ciri sistem ekonomi terpusat. Kemudian perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Ini merupakan kebaikan sistem ekonomi terpusat. Yang E, masyarakat tidak menentukan pemecahan masalah ekonomi. Ya, biasanya yang menentukan pemecahan masalah ekonomi itu adalah ekonomi terpusat ya, ekonomi komando ya. Nah, ini bukan kelebihan ya, tapi lebih kepada ciri ya. Sistem ekonomi terpusat ya. Tapi biasanya pemecahan masalah ekonomi di sistem ekonomi terpusat ya tentu dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ini lebih kecil. Jawaban yang lebih tepatnya adalah yang A, pembatasan daya kreasi masyarakat sehingga hampir semua inisiatif dan inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Nomor 19. Salah satu ciri sistem perekonomian Indonesia adalah apakah A, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sebatas tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian B, pemerintah menguasai sektor ekonomi penting bersama koperasi. Yang C, hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang D, pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok, atau yang E, bebas mengeksploitasi manusia dan sumber daya alam. Nah, ciri sistem ekonomi atau perekonomian di Indonesia ini adalah yang digunakannya adalah sistem ekonomi yang campuran. Kalau dikelompokkan itu, ini perekonomian Indonesia itu sistem ekonomi campuran ya. Sistem ekonomi campuran atau namanya adalah sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini nama lainnya untuk di Indonesia namanya sistem ekonomi
Pancasila. Ya. Nah, sedangkan umumnya ini tergolong ke dalam sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi campuran artinya mencampurkan ya kebaikan-kebaikan dari sistem perekonomian seperti kapitalis atau pasar, kemudian juga ada tradisionalnya, ada terpusatnya atau komando, ada juga syariahnya juga ya. Jadi dicampur ya. Nah, maka ciri sistem perekonomian Indonesia yang lebih tepat adalah yang A. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sebatas tidak merugikan kepentingan umum. Ya, ini bisa diketahui karena adanya inisiatif dan daya kreasi setiap warga. Ya, ini boleh ya. Yang B, pemerintah menguasai sektor ekonomi penting bersama koperasi, ini lebih kepada sistem ekonomi terpusat. Hak milik perseorangan diakui, ini lebih ke ciri dari sistem ekonomi pasar. Ya. Tapi ini pemanfaatannya boleh bertentangan dengan kepentingan umum, ini harusnya tidak boleh dilakukan ya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Pemanfaatannya boleh bertentangan, itu tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Kalau bertentangan dengan kepentingan umum, nantinya bisa-bisa ya tidak terjual ya, karena kepentingan umum atau keinginan individu atau masyarakat itu justru dijadikan nantinya dijadikan what ya, barang apa nantinya yang akan diproduksi dan dijadikan siapa nanti yang membeli barang yang dijual atau barang atau jasa yang dijual. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok ini berarti bisa jadi sistem ekonomi pemerintah, yaitu terpusat pada satu kelompok pemerintah, atau bisa jadi ini merupakan perekonomian yang pasarnya ini tidak sempurna, yaitu jenis pasar misalnya monopoli yang berpusat pada kelompok penjual saja, satu penjual, atau duopoli, dua penjual, atau juga berpusat terhadap kelompok yang konsumennya saja. Jadi kurang tepat ya. Nah, sedangkan yang terakhir, bebas mengeksploitasi manusia dan sumber daya alam ini juga tidak diperkenankan. Ya, dalam perekonomian Indonesia diperbolehkan untuk berproduksi, melakukan produksi, konsumsi, juga distribusi selama tidak bertentangan ya dengan kepentingan manapun ya, dan tidak merugikan kepentingan manapun. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Nomor 20 ini landasan pokok perekonomian Indonesia ya. Nah, landasan pokok perekonomian Indonesia ini ada di pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini landasan pokok perekonomian Indonesia. Di ayat 1, ini perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ya, ini dikuasai oleh negara. Seperti contohnya PLN dikuasai oleh BUMN ya, listrik. Kemudian juga ada minyak dikuasai oleh Pertamina yang merupakan BUMN, badan usaha milik negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan perekonomian atau kesatuan ekonomi nasional. Nah, maka landasan pokok perekonomian Indonesia itu ada di pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jawabannya adalah yang B, ya. Nah, ini adalah pembahasan TO Ekonomi kelas 10 nomor 1 sampai dengan nomor 20, ya. Semoga adik-adik semua memahami, berkenan, dan semakin semangat belajar ekonomi. Ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.